Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada informasi penting ya dari Denny Indrayana di YouTube di Melbourne. Nah, dari Australia. Waktu saya buka Twitternya ini, judulnya bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pandangan Presiden SBY. Ya. Ini Twitternya buku singkat Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berjudul Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi _2 The President can do no wrong. Presiden tidak dapat berbuat salah. Ini sangat menarik untuk dibaca. PDF-nya hanya 27 halaman tetapi isinya dalam dengan tutur bahasa sederhana dan santun khas Presiden SBY ya. Mudah dicerna, silakan link berikut untuk membacanya. Kita buka linknya ya. Sekarang ini tulisan SBY itu President can do no wrong. Presiden itu tidak bisa salah. Judulnya kok aneh ya. Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Susilo B. Yudhoyono, nggak pakai gelar ya, nggak pakai dokter, nggak pakai haji. Susilo. Nah, ini halaman pertama ya. Saya ikut tertarik bicara soal cawe-cawenya Pak Jokowi dalam pemilihan presiden 2004 mendatang. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe seperti biasanya, meskipun besaran belahannya belum tentu sama. Mengartikan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe juga beragam, begitulah pemaknaan terhadap satu istilah, karena ini berasal dari bahasa Jawa. Barangkali saudara-saudara kita yang tidak bersuku Jawa mengalami kesulitan untuk menangkap apa yang Presiden maksudkan dengan cawe-cawe. Apa yang ingin saya ungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya pandangan dan pendapat saya. Yang setuju dengan saya monggo, yang tidak setuju saya hormati. Itulah indahnya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin dan memproteksi kebebasan bicara. Kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat inilah salah satu demokrasi yang kita anut. Tentu dengan catatan freedom of speech harus berdasarkan pada fakta dan kebenaran, bukan fitnah atau hoax, dan bukan sebuah ujaran kebencian hate speech yang bisa menimbulkan keonaran bahkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan publik. Kebebasan bicara juga mesti disampaikan dengan bahasa dan cara yang patuh serta bukan sumpah serapah yang bisa merusak jiwa masyarakat kita. Bagi banyak orang, cawe-cawe dimaknai sebagai tindakan yang baik, berkonotasi positif. Ini contohnya di sebuah desa, ada rumah yang kejatuhan pohon, penghuninya nampak syok dan sangat bersedih. Tetangganya Pak Budi bilang sama istrinya, "Bu, kasihan tetangga kita harus membantu. Aku tidak cawe-cawe untuk meringankan. Aku tak cawe-cawe, maksudnya aku mau, tak itu maksudnya dalam bahasa Jawa itu mau ya. Aku tak cawe-cawe untuk meringankan bebannya." Contoh yang lain seperti ini, seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, anak kita yang nomor 2 ini, Kardi, malasnya bukan main. Bersihkan kamar malas, belajar malas. Saya lihat kawan-kawannya juga nggak karu-karuan, Mbok. Jangan dibiarkan toh Pak. Nanti jadi apa? Dia kalau sudah dewasa. Bapak mesti cawe-cawe." Saya yakin dia akan mendengarkan kata-kata ayahnya. Ini contoh cawe-cawe yang berkonotasi positif. Namun ada pula yang mengartikan cawe-cawe itu tidak baik. Contohnya adalah apa jawaban sang anak si Kardi itu yang merasa tidak suka, selalu didikte oleh orang tuanya. Begini kata-kata Kardi, "Kenapa sih Bapak sama Ibu selalu mencampuri urusan Kardi?" ada Bang Kardi di sini. Kalau bangun jam 12 atau jam 4. Apa ini Kardi yang tetangga saya? "Nggak usah cawe-cawe lah, ini urusanku, aku yang menentukan." Inilah yang jelas bagaimana Kardi memaknai kata cawe-cawe yang dianggap positif, yang dianggap negatif. Ada lagi yang ingin saya contohkan. Dia menjelaskan ya cawe-cawe dalam sebuah konteks ya. Konteks negatif, konteks positif. Untuk nanti menjelaskan cawe-cawe yang dimaksud oleh Presiden Jokowi itu konteksnya apa. Kira-kira begitu kayaknya mengantarkan pembaca yang nggak ngerti
yang belum akrab dengan istilah cawe-cawe. Ada lagi yang ingin saya contohkan. Contoh yang satu ini saya alami sendiri ketika dulu saya mengemban amanah memimpin Indonesia yang kita cintai bersama. Masih ingat benturan keras antara KPK dengan Polri, atau yang terkenal dengan istilah cicak lawan buaya. Sebagian pasti masih ingat. Kalau menyebut istilah cawe-cawe Pak Jokowi yang saya lakukan dulu mungkin juga termasuk cawe-cawe yang berkonotasi positif. Waktu itu benturan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut memang keras sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan publik. Di kalangan elit penyikapannya juga berbeda-beda. Ada yang mendesak sambil menyalahkan saya agar Presiden segera mengambil alih persengketaan itu dengan arah membela KPK dan menyalahkan Polri. Ada juga yang tidak setuju kalau Presiden melakukan campur tangan karena penegakan hukum bukan kewenangan Presiden. Di antara yang tidak setuju itu juga khawatir kalau saya menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Apa yang saya lakukan? Saya memutuskan dan melakukan tindakan untuk menengahi sengketa itu agar selesai dan tidak makin menjadi-jadi. Saya mengundang Ketua KPK dan Kapolri untuk secara intensif segera menyelesaikan kericuhan ini. Selama 2 hari 2 malam secara maraton kita bikin langkah-langkah konkret untuk menormalisasi dalam tanda petik ya hubungan baik kedua lembaga tersebut yang alhamdulillah kedua pejabat penting sepakat dan melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan. Satu catatan kecil, ketika saya tengah menyelesaikan persengketaan tersebut secara maraton di Jakarta, ada unjuk rasa yang lumayan besar dengan membawa spanduk KPK kemana Presiden kita. Tapi saya tidak berang karena lebih baik saya hemat bicara dulu. Saya hemat bicara dulu agar kerja yang saya lakukan tidak gagal. Singkat kata, benturan dapat diakhiri. Saya tidak melampaui kewenangan yang saya miliki. Saya tidak masuk wilayah hukum yang menjadi kewenangan penegak hukum, penyelidik, penyidik, penuntut, dan pemutus tuntutan. Berarti saya tidak melakukan abuse of power. Juga tidak melanggar konstitusi dan undang-undang. Saya pikir ini termasuk cawe-cawe yang positive intervention. 4, halaman 4. Saya lebih baik berhenti di sini dalam mengupas kata cawe-cawe karena bukan istilah cawe-cawe ini yang menjadi pokok pembicaraan publik. Bukan. Yang diperdebatkan adalah apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam proses pemilihan presiden mendatang itu yang oleh banyak kalangan dianggap ikut mengatur siapa-siapa yang diharapkan akan maju sebagai calon presiden dan siapa yang tidak diharapkan maju. Ini baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh, benar atau salah. Saya amati inilah yang menjadi inti silang pendapat di kalangan masyarakat kita. Kalau menurut perspektif Amin Rais, dalam Amin Rais official, ya mungkin Pak Jokowi dengan cawe-cawe itu tidak melanggar hukum, tapi etika demokrasi kita itu hancur. Karena dia melakukan intervensi itu dalam proses rekrutmen untuk calon presiden mendatang. Harusnya dia, kalau kata Pak JK, Pak Jokowi adalah seperti SBY atau Mega, netral terhadap semua calon presiden, tidak memihak ke salah satu dan tidak terus melakukan semacam rekrutmen. Kalau bahasanya Profesor Dr. Siti Zuhro ya dari LIPI, yang dulu LIPI, melakukan rekrutmen. Harusnya dibiarkan untuk berkontestasi secara fair ya. Soal salah benar atau baik buruk ini memang harus sungguh dimengerti jika kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat bernegara dan berpemerintahan. Kalau ada yang berkomentar sebagai seorang bupati tidak sepatutnya dia ngomong begitu, pernyataan itu tidak baik. Ini mengaitkan pada soal etika. Etika berkaitan dengan baik dan buruk. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu terbukti bersalah karena dia memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender yang menyimpang dan dari ketentuan yang resmi, berarti itu lebih berkonotasi pada hukum the minister is guilty. Sungguh pun demikian, ada juga baik buruk atau salah benar yang tidak serta-merta mengarah ke jurusan etika dan hukum. Misalnya ungkapan seperti ini, orang itu salah, nggak baik dia, maksud gitu cara memperlakukan temannya. Ucapan yang terakhir ini tidak harus dikaitkan dengan etika apalagi hukum. Dalam pembahasan berikut ini saya lebih menyoroti soal etis atau tidak etisnya sebuah perbuatan dan juga salah atau benarnya sebuah perbuatan jika ditinjau dari sisi hukum dan undang-undang. Kita sering mendengar di luar negeri, what has been done by the president is both unethical and illegal. Artinya perbuatan sang presiden yang dimaksud sudah tidak etis, melanggar hukum. What has been done by the president is both, keduanya tidak etik, unethical and illegal. Nah,
Dengan kata pengantar tadi, kini saya akan menyampaikan pendapat saya menyangkut cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ini satu penjelasan cawe-cawe yang mungkin cukup komprehensif yang dikemukakan oleh seorang yang pernah menjadi presiden lagi ya. Ya, tentang nanti kita lihat, saya belum baca ini ya. Saya termasuk orang yang suka berbaik sangka ketimbang mudah berburuk sangka. Artinya saya tidak gegabah mengatakan perbuatan seorang itu buruk dan juga salah sebelum yang bersangkutan ternyata memang buruk atau salah atau bahkan keduanya. Apalagi terhadap presiden kita Pak Jokowi. Saya harus hati-hati. Masyarakat main serampang aja kalau Pak SBY lebih hati-hati. Kalau masyarakat ya mungkin nggak sehati-hati Pak SBY, orang penderitaannya lebih susah dari Pak SBY, makanya dia bahasanya juga serampangan. Dan orang yang dizalimi cenderung bahasanya juga serampangan, artinya lebih frontal, lebih berani ya. Kalau SBY kan lebih established dari segalanya, dari segi kedudukan established, dari segi ekonomi established, dari segi politik stabil semua, karena sudah memenangkan hati rakyat dalam waktu jadi presiden 2 periode dan profil internasionalnya juga sudah cukup baik ya. Tapi kalau rakyat yang menderita karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah sekarang, tentu menyerang presidennya dengan cara yang mungkin brutal, kalau perlu jaga people power kan gitu ya, kalau perlu diseret ke pengadilan kan gitu. Beda ya perspektif Pak SBY dengan orang yang kelasnya itu tidak semewah Pak SBY. Dalam dunia pemerintahan saya selalu memiliki kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan, kecuali dalam suatu krisis dan darurat, keputusan cepat dan tindakan di lapangan harus saya ambil. Misalnya manajemen krisis yang saya harus ambil, yang saya jalankan dalam kegiatan tanggap darurat bencana tsunami 2004, menangani krisis ekonomi global 2008, menangani perbajakan kapal sinar kudu di Somalia 2011, dan emergensi yang lain. Tentu keputusan dan langkah cepat harus saya lakukan, hitungannya bukan hari tapi jam. Hati-hati tidak berarti tidak berani, tidak tegas, dan tidak punya sikap. Misalnya dalam pengambilan keputusan yang sangat fundamental dan strategis tidak mungkin saya lakukan secara serampangan. Mengapa saya tidak ingin keputusan yang sangat penting tersebut salah, atau kalau tidak kemudian berkali-kali saya ubah. Kalau tidak kemudian berkali-kali saya ubah. Bukan begitu kepemimpinan yang manajemen yang saya anut dan jalankan. Sikap seperti itulah, terutama soal kehati-hatian, yang hendak saya gunakan untuk membedah dan menelaah apakah cawe-cawe yang dilakukan presiden kita Pak Jokowi itu benar atau salah, serta baik atau tidak atau buruk. Ada 5 yang ingin saya tanggapi terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. 1. Pak Jokowi atau pihak istana mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, tapi itu cawe-cawe yang baik dan demi kepentingan bangsa dan negara. Pendapat saya 2, sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu, apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah. Itu pendapat saya. Meskipun saya memiliki pandangan yang secara fundamental berbeda dengan beliau, tidak boleh saya mengatakan bahwa Pak Jokowi lakukan yang Pak Jokowi lakukan tidak baik. Sebaliknya saya lakukan dulu yang lebih baik. Saya menghormati pilihan beliau. Untuk diingat, memang pada Pilpres 2014 dulu saya memilih bersikap netral dan mempersilahkan baik pasangan Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kala maupun pasangan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis. Nah, tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara, mungkin ini yang Pak Jokowi perlu berhati-hati. Dalam pengertian kepentingan bangsa dan negara, khususnya ini dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang, harus tepat dan tidak bias. Kepentingan national interest tidaklah sama dengan kepentingan politik seorang presiden atau kepentingan politik sebuah parpol dan pihak manapun. Banyak literatur yang mendefinisikan kepentingan negara dan tingkat mulai bersifat hidup mati sebuah negara survival. Ini gini ya, ini kalau saya baca terus sampai 27 halaman itu juga nggak terlalu penting untuk rakyat ya. Untuk yang nonton pesan Jolali ini untuk kepentingan elit ya. Silahkan baca sendiri di Twitter atau di PDF-nya. Ditunjukkan oleh Pak Denny Siregar, Denny Indrayana. Saya juga nggak terlalu penting yang gini-gini lah. Saya pentingnya mau
gimana dapat kambing kurban besok yang untuk masyarakat di sini. Silakan ditransfer ya, antara 3.750.000 sampai 5 juta ke BSI Bank Syariah Indonesia 1012656781. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish you were someone